Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andi Prastowo. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara mengedit metadata yang ada di Zotero ataupun melakukan editing atau penyuntingan pada citasi ataupun bibliografi pada karya tulis kita. Nah, dengan menggunakan Zotero maka semuanya menjadi mudah. Sebelum kita bicara lebih lanjut dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara melakukan editing dalam metadata Zotero, ya, silahkan klik subscribe di bawah ini, di bawah video ini, sekaligus like, dan jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Itu akan menambah semangat kami untuk menyajikan tayangan-tayangan yang semakin inspiratif dan terbaik buat teman-teman semua. Nah, langsung saja seperti yang telah saya sampaikan di awal, Alhamdulillah kali ini kita bertatap muka kembali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mulai dengan membuka yang itu aplikasi Zotero. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini data yang saya miliki yang telah saya kumpulkan dari proses pengumpulan referensi online. Kemudian silahkan dibuka juga ya pekerjaan kita di Microsoft Word. Nah, yang akan kita edit. Pertama, pertanyaan yang sering muncul adalah ketika kita menyusun referensi ternyata oleh pembimbing kita, oleh penguji kita atau oleh reviewer dari artikel kita, reviewer dari sebuah jurnal. Ketika kita mensubmit artikel kita di sebuah jurnal, kemudian ada review, ternyata ada salah tulis, misal salah tulis dalam penulisan jurnal. Contoh, di sini tertulis jurnal petik. Nah, padahal yang diminta jurnal petik di sini hurufnya besar kecil. Nah, oleh karena itu ini tidak proses perubahan atau proses editing itu jangan dilakukan secara manual karena nanti akan menjadikan masalah dalam proses ketika kita ingin mengubah kutipan, gaya kutipan atau gaya penyusunan daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Zotero. Bagaimana cara melakukan editing yang benar terhadap metadata yang ada di Zotero? Oke, langkah pertama yaitu untuk memperbaiki metadata, baik itu terkait dengan nama, judul, artikel ataupun terkait dengan judul jurnal, nama jurnal atau publisher, silahkan bisa masuk di bagian aplikasi Zotero di tampilan, terutama di koleksi kita. Nah, di sini koleksi kita masih seperti yang ini di sini saya tunjukkan ini contoh aplikasi, ini koleksi ya, koleksi referensi yang digunakan untuk referensi karya ilmiah yang saya tunjukkan di sini. Ini contoh saja teman-teman. Tentu contoh ini sederhana. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Tentu kita harus silahkan masuk ke metadata dari referensi yang kita ingin ubah. Contoh ini jurnal petik, kita akan ubah nama publikasinya, nama jurnalnya ini salah ketik yang diminta oleh pengelola jurnal ini atau mungkin pembimbing ditulis dengan huruf besar kecil, huruf kapital di awal kata ya. Oke, kita ubah di metadata yang ada di Zotero. Nah, di sini ini kita ubah jurnal, kita ketik ulang jurnal petik. Oke, sudah selesai. Setelah selesai, silahkan kursor pindah ke sini ya. Sebelumnya di sini, kalau kita tidak pindah maka nanti tidak berubah-berubah. Kita taruh di sini, lalu nanti ini akan oke. Baik, teman-teman, ini akan berproses. Oke, ini sudah berubah. Ini jurnal petik. Terus bagaimana cara agar tulisan jurnal petik yang di Microsoft Word kita berubah? Jangan ini diketik, bukan. Maka kita buka aplikasi Zotero yang menempel di Word kita, kemudian kita klik refresh yang ada di sebelah sini. Nah, ya. Perhatikan, ini tombolnya. Ya, refresh. Nah, ini di sini. Kita klik.
lagi. Ya, in progress ya, ini masih progress, ditunggu. Oke, sudah berubah. Jadi sebelumnya ini huruf kapital semua berubah menjadi huruf besar dan kecil. Jadi huruf kapital hanya di awal kata saja. Nah, ini cara pertama untuk mengubah metadata yang atau melakukan editing atau penyuntingan terhadap metadata yang ada di aplikasi Zotero yang nantinya akan, jadi ketika kita ingin mengubah yang ada di bagian Microsoft Word, maka pertama kali kita harus mengubah di metadata yang ada di aplikasi Zotero kita. Setelah ini berubah ya, kemudian pastikan setelah berubah nanti kita pindah ke sini ya, kursornya kita aktifkan di sini. Di sini ada save the accounting for additional storage option. Oke, ini kelebihan. Oke. Saya akan lanjut untuk proses berikutnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan bagaimana kalau kita ingin menambah. Ternyata referensi untuk kalimat kedua ini ternyata tidak sekedar satu reference. Kita ingin mengubah metadata yang kita ingin menambah referensi. Jadi di kalimat pertama itu ternyata bukan, jadi ada multi referensi. Nah, kalau kita ingin mengubah referensinya menjadi lebih dari satu atau menambah referensinya dalam satu kalimat itu, ternyata pernyataan itu ternyata ada di dua jurnal ya. Kita bold dulu di footnote, kalau di sini footnote ya. Kemudian kita edit citation, kita klik di sini. Nah, kemudian kita sudah masuk ke sini. Lalu kemudian kalau kita ingin menambah, maka masuk dengan ini, di sini ada tanda panah ke bawah, kita klik, kemudian muncul klik kiri, kemudian muncul classic view, kita klik classic view, lalu manfaatkan menu multiple resources. Kita contoh mau nambah dengan referensi dari Kustiani, multiple sources. Nah, kita klik ini referensi yang mau, boleh juga kita tulis di sini kalau referensi kita banyak, penulisnya siapa, lalu akan muncul seperti ini. Contoh ini, karena ini sedikit sehingga mudah, kita klik kiri di sini satu kali. Kemudian ada tombol anak panah ke kanan, kita klik supaya masuk ke sini. Oke, halamannya halaman apa? Ada nggak halamannya? Kalau misal dituntut untuk menampilkan, kita tuliskan di sini, misal 75. Lalu oke. Nah, maka di sini nanti akan muncul dua referensi di satu nomor. Kemudian teman-teman, itu yang kedua. Nah, jika semisal halamannya berubah bagaimana? Nah, kalau halamannya berubah tidak perlu mengubah di metadata, tapi ubahlah di sini saja. Ini contoh untuk referensi misal nomor footnote nomor 2. Kita akan mengubah halamannya. Kita blok saja di referensi, kemudian edit ya citation, kemudian di sini kita klik sekali saja di bagian yang berwarna di sini, ini kita ubah 25. Setelah kita enter sekali, enter lagi, ini berubah ya, udah berubah. Itu cara yang berikutnya, itu yang ketiga ya. Nah teman-teman semua, ini beberapa contoh cara mengubah dari mulai penulisan metadata, menambah referensi di dalam satu kalimat. Jadi ada multiple referensi, multi referensi. Kemudian kita mau mengubah halaman, caranya sudah saya sebutkan. Kemudian untuk daftar pustakanya bagaimana? Nah, daftar pustaka tinggal kita refresh. Oke, nanti daftar pustaka akan menyesuaikan. Oke, ini sudah berubah semua. Nah, berikutnya, kalau kita ingin mengubah gaya atau gaya selingkung ya, atau jenis
gaya sitasi atau gaya daftar pustakanya kita ingin ubah, ya kita pilih di sini ya. Nah, kita pilih mau ubah dalam bentuk apa, misal apa ya, edisi ke-7 kita mau ubah di sini. Oke, sudah, kita tidak usah ubah di sini, yang otomatis kalau memang standar. Kemudian kita oke. Tunggu proses beberapa saat. Nah, berubah semua ya. Ini sudah berubah. Dari yang sebelumnya footnote kemudian berubah menjadi body note. Nah, ini secara otomatis, plus dengan tinggal edit sedikit di bagian, nah ini di bagian daftar pusaka kita sesuaikan sesuai dengan panduan. Misalnya kita setting begini. Oke, terus ini juga kita setting demikian rupa, atau mungkin juga ada pengaturan yang lain, silahkan ditambahkan, tapi tetap ada proses editing disesuaikan dengan panduan ya, ketentuan yang menjadi rujukan karya tulis kita. Selesai. Demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat terkait dengan editing metadata Zotero dan editing beberapa aspek yang terkait dengan penggunaan Zotero dalam proses penulisan karya ilmiah. Terima kasih, sampai berjumpa pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.